Nilai seseorang itu menurut amalnya dan sifatnya. Nilai orang itu menurut amalnya dan sifatnya, sifat hatinya itu. Dan sifat hati yang paling tinggi itu adalah yakin. Kalau ada sifat yakin di dalam hati, maka akan timbul, akan datang sifat-sifat lain yang baik. Kalau dalam hati ini ada yakin bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditulis oleh Allah untuk kamu. Kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah kepada kamu. Kalau hati ini ada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah sifat tawakal, bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah akan dicukupi segala masalahnya oleh Allah. Yakin ini perkara yang penting. Dua rakaat dari orang ahlul yakin lebih utama dari ibadahnya orang seluruh dunia sampai kiamat yang tidak punya yakin. Yakin kepada Allah. Allah itu maha bijaksana. Maka akhirnya timbul baik sangka, husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, yang menyedihkan, yang menggembirakan, kita ini husnudzon. Pasti akan ada kebaikan. Husnudzon kepada Allah. Orang yang husnudzon, senantiasa baik sangka kepada Allah, maka Allah akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Menghadapi apa saja, walaupun perkara itu sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan, tapi tanamkan dalam hati, ini yang mendatangkan kesedihan Allah juga, pasti nanti akan ada kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Urusan Allah, bukan urusan kita. Yang mulia Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, beramalah dengan yakin. Kalau tidak bisa, beramalah dengan sabar, karena di dalam sabar ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Di orang itu amal itu ada dua golongan, ada orang amal dengan yakin yang tertinggi. Kalau nggak bisa amal dengan yakin, amalah dengan sabar. Walaupun hati ini gerunjal, terus jalan. Akhirnya dapat pertolongan Allah juga. Ketika orang-orang ditaskil oleh Rasulullah SAW ke Badar, ini ada orang yang hatinya itu memang sudah tingkatan yakinnya itu tinggi. Langsung siap berangkat, gitu aja. Ada sebagian orang tuh yang hatinya itu gerunjal. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, mati. Tapi walaupun hatinya itu gerunjal, tapi tetap berangkat. Akhirnya dapat pertolongan Allah juga.
Yakin kepada Allah menimbulkan tawakal, menimbulkan husnudzon, menimbulkan ketenangan. Sudah menjadi ketentuan Allah, ketenangan itu hanya diberikan pada orang ahlul yakin. Kabeh sing ngatur Gusti Allah, tenang wae, rasa bingung. Kenapa orang itu tidak tenang? Karena yakinnya lemah. Kalau orang itu sudah yakinnya tinggi, jadi tenang. Kayak para sahabat di tengah-tengah perang juga bisa tidur. Depannya pedang, belakang pedang, kanan pedang, kiri pedang. Sayyidina Thalhah ngorok, kan? Karena beliau ini sudah yakinnya begitu tinggi, belum waktunya mati, nggak akan mati. Ya apa tidak medendeng barangnya, orang wayahe mati ora mati, seturu ae. Ini menghadapi perkara yang genting itu tenang. Ini para sahabat. Oh, yakin ini indah sekali. Karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu yakin. Dan contohnya yakin itu ya, kalau zaman sekarang itu ya, kalau zaman dulu ya para nabi, para sahabat. Ini loh zaman sekarang ini ya, Syekh Ilyas itu sebenarnya contohnya orang yakin. Orang nggak punya apa-apa loh saya lihat itu. Di negara yang miskin, dijajah lagi oleh Inggris waktu itu. Tapi beliau punya yakin tuh luar biasa. Pokoknya kirim jamaah seluruh alam. Kamu ngirim bagaimana? Allah sudah janji akan menolong orang yang memikirkan agama. Pokoknya kirim jamaah seluruh alam. Bukan karena beliau punya uang, bukan karena beliau ini punya apa-apa, karena punya yakin aja bahwa Allah itu akan menolong orang yang membela agama. Ini kita belajar begitu, insyaallah malaikat. Ini seorang ulama besar di India, Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, beliau mengatakan ketika ditanya, beliau ini muridnya Syekh Ilyas, apa yang kamu lihat dari Syekh Ilyas itu apa? Keistimewaannya itu apa? Keistimewaannya itu yakin, katanya. Kalau sudah membaca ayat Quran, membaca hadis Nabi, beliau itu sudah yakinnya itu sudah mantap, seperti sudah melihat langsung gitu. Kita ini belajar yakin. Bagaimana supaya yakin? Ya doa kepada Allah. Ya Allah berikan pada aku yakin yang sempurna, seperti yakinnya para sahabat. Insyaallah malaikat. Dan kemudian supaya orang itu punya yakin ini, kalau dia istiqomah. Nanti kalau istiqomah lama-lama dapat macam-macam pengalaman, sehingga akhirnya timbul yakin dalam hatinya. Pokoknya pahit, enak, ada teman, nggak ada teman terus. Nanti kan lama-lama dapat pengalaman. Para sahabat begitu, di Mekah ini menghadapi perkara-perkara berat. Ada teman, nggak ada teman, berat, ringan terus saja. Akhirnya dapat pengalaman-pengalaman rohani, sehingga akhirnya punya sifat yakin, mantap. Insyaallah malaikat. Bagaimana kalau kita ulang-ulang ya, biar agak gerak dikit. Nah, moga 3 3 4 4 malaikat. Dua rakaat dari orang ahlul yakin lebih utama dari ibadahnya orang seluruh dunia sampai kiamat. Yakin mahal betul tuh.
Ini hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beramalah dengan yakin, kalau belum bisa beramalah dengan sabar. Sesungguhnya dalam sabar itu ada kebaikan yang banyak. Nah, sudah jadi ahlul yakin ya, amalah dengan yakin. Kalau belum bisa, walaupun gerunjal tetap sabar, istiqomah. Insyaallah malaikat. Beramalah dengan husnudzon, baik sangka. Semua yang ngatur alam semesta ini Allah. Kalau kita berjalan dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, pasti akan datang kebaikan. Insyaallah malaikat. Orang yang husnudzon, baik sangka, akan senantiasa datang kebaikan dalam kehidupannya. Walaupun perkara itu membuat kita itu sumpek, tapi kita husnudzon. Insyaallah malaikat. Kayak para sahabat dikepung orang-orang kafir tahun 6 Hijrah di Madinah, dikepung. Jadi para sahabat mengatakan, wah ini janji Allah ini. Janji Allah mau menguji telah datang, maka janji Allah akan menolong pasti datang juga. Insyaallah malaikat. Ini orang yakin tuh begitu. Bukan loh. Kok begini? Jangan begitu. Janji Allah menguji datang, maka janji Allah untuk menolong pasti datang. Maulana Umar itu cerita waktu beliau keluar ke Perancis, ini orang yakin ya begitu. Maka di pesawat terbang itu beliau melihat wanita-wanita yang rambutnya kayak punuk unta itu. Maka beliau ini menangis malah. Bukan terus menteleng, tapi malah menangis. Ditanya kenapa menangis? Nabi sudah mengatakan begini ini. Nanti akan ada wanita-wanita seperti ini. Pada zaman Nabi nggak ada begini. Sekarang telah menjadi kenyataan. Maka cerita Nabi mengenai alam kubur pasti akan jadi kenyataan. Cerita Nabi mengenai akhirat pasti akan jadi kenyataan. Itu kan aneh kan? Jadi tidak terkesan dengan keadaan-keadaan. Melihat keburukan malah ingat akhirat. Ini orang ahlul yakin namanya. Melihat keburukan malah ingat akhirat. Keburukan-keburukan seperti ini tidak ada pada zaman Nabi, dan Nabi telah menceritakan. Maka cerita Nabi mengenai kubur pasti jadi kenyataan, cerita Nabi mengenai akhirat pasti jadi kenyataan. Jangan terkesan yang nggak ada. Kalau dakwah nggak ada masalah, tanamkan dalam hati. Nabi sudah juga menghadapi masalah dulu. Para sahabat menghadapi masalah. Syekh Ilyas menghadapi masalah. Dai-dai yang dulu juga menghadapi masalah. Tapi akhirnya kebaikan kalau kita istiqomah. Insyaallah malaikat. Jangan ada ragu. Maulana Sa'ad hafizahullah beliau mengatakan tandanya kerja itu hak, itu tandanya pertama kali ditentang orang. Ini tandanya hak katanya. Karena seluruh para nabi pertama kali ditentang orang. Maka tandanya hak itu ditentang orang pertama itu. Tapi kalau istiqomah lama-lama diterima orang. Jadi kalau ditentang orang itu pertama kali kita menyampaikan agama ditentang orang itu malah oh bener ini. Sebagai kita ini berjalan mau ke Madiun, orang-orang sudah cerita kalau ke Madiun itu mesti lewat Maswati itu. Ya kalau kita berjalan mana ini Maswati, oh berarti ini sudah benar jalannya menuju Madiun. Tapi mau ke Madiun kok jalan-jalan kemana ini? Ini Ngawi loh, kok Ngawi?
Kalau ke Madiun itu mesti lewat Mas Fatih kok Ngawi. Keliru berarti jalannya. Begitu juga dakwah ini. Dakwah para nabi itu semua menghadapi masalah-masalah. Loh, saya kok nggak ada masalah? Kok enak aja semua? Saya khawatir keliru ini jalan saya ini. Jadi kalau ada masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, oh ini cocok berarti ini. Jadi jalannya benar. Nabi juga begitu, sahabat juga begitu. Maka ini menunjukkan ini jalan saya ini sudah benar. Insyaallah mulai kan? Kalau yakin masuk dalam hati, timbul tawakal, timbul baik sangka, timbul kebaikan-kebaikan, timbul ketenangan, ketentraman. Tenang itu bukan kalau orang itu punya banyak harta. Bukan tenang itu akan timbul kalau orang itu banyak teman, tidak. Tenang itu akan timbul dalam hati kalau hati itu ada yakin. Nanti kalau yakin tenang. Kalau kau tidak yakin khawatir terus saja. Loh nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Kalau udah yakin, Gusti Allah kabeh. Yakin tenang. Insyaallah malaikat. Maka malaikat Allah Taala, alhamdulillah Allah sudah memberikan entah sebiji darah dari yakin dalam hati kita ini, sehingga kita ini bisa berjalan sedikit-sedikit dalam agama. Yang kita perlu kita tingkatkan doa kita tingkatkan mujahadah kita, supaya Allah menambahi sifat yakin kita ini. Kalau orang itu ada sifat yakin malaikat, maka akan timbul ikhlas. Dia yakin bahwa manusia itu nggak bisa apa-apa. Untuk apa amal buat manusia? Amal untuk manusia itu rugi, manusia nggak bisa apa-apa. Akan timbul sifat ikhlas. Dan orang ikhlas, mereka ini adalah pelita-pelita hidayah. Al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang-orang ikhlas adalah orang yang akan jadi pelita-pelita hidayah.